Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para pemirsa yang saya muliakan, channel Muhammad Nurdin Official, dalam rangka manasik haji gratis, pada sore hari ini saya dipertemukan Allah dengan salah seorang jamaah haji yang baru pulang dari Tanah Suci, yaitu siapa Pak namanya Pak? Wiji Ahmad. Oh ya, Bapak Wiji Ahmad ya. Bapak Wiji Ahmad datang kapan? Subuh tadi Pak Haji. Subuh tadi ya. Yeah. Ini saya ingin bertanya, ada sebagian dari kalangan kaum muslimin yang ketika diajak haji itu dia malah takut loh Pak. Iya. Nah, kira-kira bagaimana itu? Jadi apa ya? Istrinya bilang, Mas kita berangkat haji yuk. Ini uang sudah ada dari anak saya, tapi dianya nggak maulah, saya takut gitu. Nah itu kira-kira komentar Pak Wiji gimana, Pak Haji Wiji ini, haji baru nih ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam rangka mentaati Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita ini juga harus berani, ya harus berani mentaati Allah, mentaati Rasulullah SAW, dan hukum-hukumnya itu harus punya keberanian. Kalau tidak keberanian, ini nanti kita bisa malah menyimpang terus. Maka salah satu di antara amal-amal yang harus kita lakukan itu kita tahu hukumnya, tahu ilmunya, ya kan, tahu pengeterapannya. Hukumnya, ilmunya, pengeterapannya. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan demikian, ya, dengan demikian kita tuh bisa melaksanakan. Syukur-syukur lagi tahu fadilah-fadilahnya. Ya, fadilah itu keutamaannya ya. Keutamaannya, iya. Tapi begini Pak Wiji ya. Kira-kira ada nggak faktor-faktor yang menyebabkan dia itu takut? Apa mungkin apakah dia mungkin mengamalkan ilmu-ilmu, katakanlah ilmu kebal atau ilmu kejawen atau ilmu apa gitu ya, sehingga dia semacam dikelilingi oleh perasaan ya, mungkin perasaan itu dari jin atau dari apa gitu. Mungkin nggak yang seperti itu? Sangat mungkin sekali Pak Haji. Ya, sangat mungkin sekali. Jadi orang takut itu pertama kali adalah al-jahlu. Bodoh ya. Bodoh tentang hukum Allah, hukum tentang syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala, bodoh tentang perintahnya Allah Subhanahu dan Rasulnya. Al-jahlu, ya itu ya. Kedua kali banyaknya mungkin kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi dengan banyak kemaksiatan yang dilakukan, banyak kemungkaran yang dia lakukan, ya kan. Tambah bodoh, tambah jauh, dan tambah jauh. Itu. Jadi sangat wajar kalau memang takut, ya kan. Sudah bodoh banyak maksiatnya. Nah, bagaimana kalau mungkin orang itu tidak maksiat tapi kok takut? Nah, ini imannya dipertanyakan. Keimannya dipertanyakan. Memang ada itu, dia tidak maksiat ya. Dia itu dalam kehidupan sehari-hari itu akhlaknya baik gitu. Baik akhlaknya, sama keponakan baik, sama tetangga baik. Dia tidak pernah menyakiti enggak. Tapi dia ketika disuruh berangkat ke Tanah Suci dia takut gitu. Ini keimanan dipertanyakan, keimanannya ya. Mental iman ya, mental takwanya itu dipertanyakan. Kenapa kok takut? Kenapa kok begini ya? Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan nggak misalnya seseorang itu takut karena persepsi yang salah. Misalnya begini, ada persepsi bahwa kamu nanti di Tanah Suci akan dibalas oleh Allah, gitu. Karena di Tanah Suci seperti padang mahsyar, nanti di situ ada apa? Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kamu nanti akan dibalas langsung oleh Allah, kontan itu, sehingga dia takut. Itu kan ada persepsi. Nah, persepsi itu benar nggak? Kalau persepsi Pak Haji ya mungkin itu benar-benar saja. Tapi orang beriman Pak Haji ya, orang beriman itu lebih baik di dunia daripada di dunia. Lebih baik di dunia, sudahlah mau diapain tidak apa-apa, pasrah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada nanti di akhirat. Itu ya. Lebih baik di dunia, udah mau diapain tidak apa-apa. Nah, itu ya. Mau diwirang-wirang, mau di apa aja tidak masalah. Pokoknya di dunia, di akhirat jangan. Nah itu. Mesti harus begitu.
Saya pernah dapat pelajaran ketika saya manasik dulu lewat Darul Fatah bahwa persepsi atau paham yang seperti itu sebenarnya kurang tepat, Pak Wiji. Ya, karena apa? Karena kita ke sana itu kan mau ibadah, ya, bukan mau menerima siksaan Allah, bukan, ya. Apalagi kalau kita sebelum berangkat kita sudah taubat dulu, sudah istighfar dulu. Nah, jadi kan kita kan istilahnya kan kita tamu Allah, Pak Wiji, ya. Nah, karena tamu Allah itu kan berarti Allah tuan rumah kan. Nah, Allah tuan rumah akan menyambut kita sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya, ya. Kemudian sebenarnya Pak Wiji sendiri berhaji itu niatnya apa, Pak Wiji? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya adalah satu, melengkapi rukun Islam yang kelima. Melengkapi menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Itu ya. Sambil ya tentunya kita banyak mohon istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mabrur, ya, waktu yang mabrur, makbul, ya, waktu, tempat, kemudian lagi suasana, ya, suasana, masya Allah, kondisi keadaan ini, ya, masya Allah. Waktu dan tempat saja sudah bagus, Pak Haji, ya. Apalagi sudah ditambah dengan suasana dan atmosfer yang ada, atmosfer yang ada. Kan ada sebagian kiai atau ulama yang mengatakan kalau kamu hanya ingin beristighfar di sini saja. Di rumah kan bisa. Kamu sholat tahajud, kamu nangis, istighfar kan bisa. Apalagi sepertiga malam. Kemudian apa namanya? Berdoa juga kan di mana saja bisa. Kan Allah kan tinggalnya nggak di Mekah. Allah kan di aras, ya, di langit. Bumi ini miliknya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nah, itu gimana untuk menanggapi itu? Ya, memang hal yang semacam itu memang ya boleh-boleh saja. Tetapi tempatnya, tempat, waktu dan atmosfer suasana itu kan lain. Ada keistimewaan. Keistimewaan. Contohnya gini, Pak Haji, sholat di Madinah Nabawi lipat 1000 kali. 1000 kali. Tidak di yang tempat yang lain. Sholat di Masjidil Haram lipatnya 100.000 kali. Tidak yang lain. Masjidil Aqsa 1000 kali. 1000 kali. Tidak yang lainnya. Lah, tempat ini kan nggak di tempat sembarangan. Jadi spesifik lah. Lebih khusus. Nggak bisa dicari di Indonesia. Nggak bisa di Indonesia, nggak bisa. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang mau haji tapi niatnya misalnya cari gelar, ya, cari gelar. Aku kok udah hidup lama kok nggak ada gelarnya. Saya mau cari gelar lah di Mekah. Itu kira-kira pandangan Pak Wiji gimana tuh? Waduh, ya. Perlu diluruskan, ya, Pak Haji, ya. Luruskan. Innamal a'malu binniyat, ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan itu baik dunia, baik akhirat. Jadi baik dunia tok, tapi akhirnya enggak, jangan, ya. Dunia, akhirat dan dunia. Insya Allah begitu. Diluruskan niatnya. Malah ada kawan saya itu dia pulang haji, dia bilang begini, Pak Nurdin, saya heran loh sama orang-orang yang pulang haji itu. Katanya rindu ingin kembali ke Mekah lagi. Saya kok enggak loh, Pak Nurdin, katanya. Kata dia, apa sih enaknya di Mina panas begitu kok. Nah, dia bilang ke saya begitu. Gimana komen dari Pak Wiji? Orang mukmin yang sempurna imannya, orang mukmin yang sempurna akan keimanannya, akan kepastian pada Allah, mesti mengharapkan. Tidak mungkin tidak. Saya memang juga merasakan apa yang dirasakan orang itu, saya merasakan juga. Pak Wiji ingin kembali lagi? Insya Allah. Dan doa terakhir yang saya panjatkan kita wadah itu, pokoknya kembali, saya, anak-anak saya, mantu-mantu saya, dan cucu-cucu saya, pokoknya kembali. Pokoknya kembali. Nah, itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang lancar, kemudian lagi sehat, dan sempat lagi. Insya Allah. Saya bawa semuanya nanti. Ya, demikianlah para pemirsa sekalian, bincang-bincang singkat dengan Haji Wiji Ahmad yang baru saja pulang tadi pagi, subuh dari Tanah Suci sampai ke Jakarta jam setengah 12, kemudian terbang setengah 4, terbang setengah 4 dan sampai di asrama haji setengah 6, ya. Setengah 6 sampai di rumah sini jam berapa sampai di rumah? Ya, setengah 7-an, Pak Haji. Setengah 7-an, ya. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian yang belum
terdetik niat untuk berhaji bisa segera mendaftarkan hajinya, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.